pahami. Istilah yang pertama ada kata mustatna. Apa itu mustatna? Supaya sebentar lancar kita belajar. Dia adalah isim yang terletak setelah alat, itu mustatna. Kalau al-mustatna minhu, isim yang terletak sebelum alat. Kalau alat istitna, itulah illa, goir, siwa, dengan bisa dibaca suwa, sawa. Terus kola, ada, dan hasya. Paham kan? Kemarin kita sudah baca sedikit ya, satu contoh. Terus ada istilah kemarin, ada tam. Apa itu tam? Terdapat mustatna minhu. Mujab, tidak ada penafian. Kalau goir mujab, ada penafian manfi. Kalau nakis pasti tidak tam, tidak ada mustatna minhunya, dan pasti manfi. Paham kan? Pasti tidak ada mustatna minhu dan pasti manfi. Kemarin kita sudah mulai di yang pertama itu ya. Fal mustatna, lihat bukunya. Fal mustatna bi illa. Maka yang dikecualikan dengan illa. Yunsabu dinasab. Jadi maksudnya setelah illa itu dinasab. Setelah illa itu dinasab. Idza kanal kalamu tamman. Jika kalimatnya tam. Apa itu tam? Terdapat mustatna minhu mujaban. Artinya tidak diawali oleh penafian. Jadi antum baca, kalau kalimatnya begitu baca nasab. Baca nasab. Lihat contohnya di buku. Qomal qawmu illa zaidan. Lihat nasab. Khorojan nasu illa amron. Lihat dibaca nasab. Disebabkan karena kalimat ini adalah tamu mujab. Sekarang kita masuk hari ini. Lanjutannya. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Jika kalimatnya manfiyan tam. Apa artinya manfiyan? Diawali oleh penafian. Tapi tam. Apa artinya tam? Ada mustatna minhunya. Jadi bentuk kalimatnya begini Pak. Ma. Jadi ada ma-nya. Kalau sebelumnya kan langsung ja'an nasu illa zaid. Kalau ini ma ja'a. Jadi bentuk dari kalimatnya adalah ma ja'a. Begini. Ada ma-nya, nafinya. Ya an-nasu ini adalah mustatna. Mustatna minhu baru illa. Sekarang pertanyaannya ini zaid. Kita baca apa? Kan enggak, kalau enggak ada makan wajib nasab. Kalau dia tam mujab, nasab. Sekarang bagaimana kalau manfi tam? Ini sekarang ini yang kita mau baca. Lihat. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Jika kalimatnya manfi diawali oleh penafian tam. Ada mustatna minhunya. Jaza fihil badal. Boleh kita i'rabnya sebagai badal. Tahu badal? Tahu badal kan? Badal itu ikut sebelumnya. Artinya ini setelah illa ikut sebelum illa. Mustatna ikutkan, samakan harokatnya dengan mustatna minhu. Paham ini? Artinya ketika saya bilang ja'an nasu. Berarti kita baca apa zaid? Illa zaidun begitu. Kalau saya baca an-nasi. Misalnya nanti. Antum baca apa zaid? Illa zaidin. Jadi ikut ke sebelumnya Pak. Boleh. Kalau ada penafian di awal begini. Boleh ikut sebelum illa. Harokannya kasih sama. Seperti badal. Terus. Wan nasbu alal istitna. Dan boleh kita nasab sebagai mustatna. Jadi bedanya dengan yang pertama. Kalau tam mujab hanya nasab saja. Hanya nasab saja. Kalau tam manfi. Boleh dua kita baca. Boleh kita nasab, boleh juga ikut harokatnya mustatna minhu. Itu saja. Paham gak ini? Jadi boleh dua. Lihat Pak, contohnya di buku. Lihat contoh dikasih oleh penulis. Maqamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Boleh dua.
Kenapa ini? Kenapa boleh dua? Karena kalamnya apa ini? Manfi di awal penafian dan tam. Apa artinya tam? Ada mustata minhunya. Paham kan? Ini dia, boleh dua bacaan. Sekarang terakhir, contoh lain lagi di situ, penulis kasih tahu. Enggak ada ya, contoh lain setelahnya. Wa inkanal kalamu nakison. Jika kalimatnya nakis, apa itu nakis? Apa nakis yang saya kasih tahu tadi? Pasti tidak ada mustatna minuhunya dan diawal oleh penafian. Bagaimana kalau nakis? Kata penulis, karena ala hasabil awamil, maka sesuai penyakit sebelum ilah. Kan begini Pak modelnya, lihat dulu papan. Saya bilang begini Pak, maja'a illa Zaid. Contoh pertama. Contoh kedua, ma ro'aitu illa Zaid. Contoh ketiga, ma marortu illa bi Zaid. Coba Pak. Ini saya bilang, ma ja'a illa Zaid. Tam pertanyaan saya. Tam? Tidak. Ma ro'aitu illa Zaid. Tam? Tidak. Ma marortu illa bi Zaid. Tam? Tidak. Terus apakah manfi? Manfi kan ada siapa? Ma. Kan begitu. Ada ma-nya. Berarti ini kalimat nakis. Kalau nakis Pak, kata setelah illa itu kita baca tergantung kebutuhan penyakit. Artinya kalau antum mau lebih mudah, hapus ki ilahnya dulu. Jadi kalau antum mau baca, hapus dulu ilahnya. Baru baca lagi. Ini, maja'a. Ja'a butuh apa? Fa'il dah. Berarti kita baca apa? Maja'a Zaidun. Kan begitu. Ma ro'aitu Zaidan. Kan begitu. Ya. Ma marortu bi Zaidin. Setelah antum baca, setelah antum tahu, taruh ilahnya. Dan ini bukan cerita sembarang ya. Ini memang begitu caranya kalau antum mau tahu bacanya. Itu kalimat kalau nakis. Paham ini? Jadi kalau nakis artinya tidak tam. Terus diawali penafian. Kalau antum mau tahu bacaannya, hapus dulu ilahnya. Kalau antum tidak bisa dihapus di buku, nanti repot tulis ulang. Tutup saja dulu. Baru baca, ini penyakit butuh apa? Kalau butuh rofa, domah. Kalau butuh nasob, fathah. Kalau butuh jer, kasro. Paham ini? Dipahami ini? Nah, lihat contoh penulis. Ma koma illa Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun? Karena koma butuh fa'il. Ma dorobtu illa Zaidan. Kenapa baca Zaidan? Karena dorobtu butuh maf'ulun bi. Ma marortu illa bi Zaidin. Nah, ini jelaskan ada huruf jer. Paham ini kalau nakis? Selesai Pak. Hukumnya illah. Paham kan? Sekarang sisa masalah berikutnya lagi Pak. Goir sama siwa. Siwa bisa juga dibaca suwa, bisa juga baca sawa. Ini paling mudah Pak. Saya kasih tahu langsung ringkas. Itu kata setelah goir dan siwa Pak. Langsung kita kasroh. Kalau antum dapat goiri, pasti setelahnya kasroh. Dipastikan. Makanya goiril magdubi. Pokoknya setelah goir pasti apa? Kasroh. Tidak ada yang antum pikir lagi seperti setelah ilah. Yang setelah ilah boleh di kadang nasab kan? Tam mujab. Boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Taman manfi. Kalau nakis maka apa? Tergantung kebutuhan penyakit. Kalau ini Pak, setelah goir langsung kasroh. Setelah goir langsung apa? Kasroh. Cuman dia sedikit masalahnya goirnya Pak. Goirnya ini antum baca goiru, goiro, goiri. Itu saja. Ini sama dengan isim yang terletak setelah ilah.
Kalau tam mujab wajib baca goiro. Kalau tam manfi boleh goiro, boleh ikut sebelumnya. Kalau nakis tergantung penyakit. Ada yang gini Mbak. Saya contohkan antum tentukan harokatnya. Antum tentukan harokatnya. Mudah sekali ini. Lihat saya bilang begini. Ja'a al-qawmu. Ja'a al-qawmu goir Zaid. Antum baca apa Zaidnya? Itu pertanyaannya. Ja'al qawmu goir Zaid. Din. Kan pasti setelah goir pasti kasro. Goirnya antum baca apa? Lihat. Kalau tam mujab, apa artinya tam? Ada mustata minuhnya ini. Apa artinya mujab? Tidak diawal oleh penafian. Maka wajib baca goiro. Itu saja. Wajib baca apa? Goiro. Tapi Pak, kalau saya baca maja'a, saya tambah ma di sini. Saya tambah ma di sini. Maja'a. Dah, berarti kalimatnya apa sekarang? Manfi tam. Kan begitu. Setelah goirnya pasti mikasro. Enggak Pak, itu enggak berubah. Goirnya. Goirnya ini Pak, boleh antum baca goiro. Boleh juga antum baca apa ru. Ikut ini tadi, ikut sebelumnya. Kaum. Kan begitu Pak. Sekarang kalau kalimatnya nakis Pak. Di sini tadi. Saya ganti ini ilahnya. Ya. Saya ganti ilahnya Pak. Saya ganti ilahnya dengan goir. Saya ganti ilahnya semuanya dengan goir. Saya ganti dengan ya. Ini di atas Pak. Maja'a goir antum baca apa? Goiro riru. Goi. Ini Pak butuh apa ini? Butuh apa ini? Fa'il kan berarti baca goi. Ru. Kan begitu Pak. Zaidnya pasti Zaidin. Enggak boleh yang lain. Terus. Maro'aitu goi. Goi. Ro. Zaidin. Pasti. Jangan takut. Kalau pas telanya pasti kasro. Ma maror tu bigoi. Bigoi. Ri kan begitu Pak. Bigoi ri. Zaidin. Pasti nih Pak. Jadi setelah goir itu pasti kasro. Yang masalahnya sekarang itu Pak yang goir. Itu goir huruf rohnya antum harokati dengan apa? Itu dia kalau tam mujab wajib goiro. Kalau tam manfi boleh goiro, boleh ikut sebelumnya kan begitu. Kalau nakis berarti tergantung penyakit. Mudah sekali jadi Pak. Paham ini? Pak dipahami nih yang Anda bilang. Siapa yang tidak paham goir? Mbak. Yakin Pak. Ise yakin-yakinnya. Di belakang tak Pak? Kita Bu. Kita paham. Jadi tidak masalah setelah goirnya. Dah. Goirnya saja. Apakah saya baca goiro, goiru, goiri. Maka tergantung penyakitnya juga. Tergantung apa? Bentuk kalimatnya. Tam mujab fathah. Tam manfi boleh fathah, boleh ikut sebelumnya. Nakis tergantung penyakit. Paham kan? Sebelum kita baca saya selesaikan yang lebih mudah lagi. Setelah kata khola. Ya. Setelah khola ada hasya. Ini lebih mudah lagi Pak. Kalau antum kalau ini, 3 ini Pak. Tidak perlu lagi perhatikan tam mujab, tam manfi. Jangan, tidak usah. Setelah khola ada hasya Pak. Boleh 2 bacaan. Boleh 2 bacaan. Boleh mansub, boleh majrur. Jadi kalau antum dapat khola ada hasya, langsung saja. Antum baca, misalnya antum dapat gini Pak. Enggak usah lihat kalimat sebelumnya. Ada bakar, antum baca apa bakar? Boleh antum baca ada bakron, boleh antum baca ada? Boleh Pak, boleh 2. Anda ada lagi tam mujab, tam manfi. Pokoknya kalau dapat khola ada hasya apa? Langsung boleh berapa bacaan? 2. Boleh fathah, boleh kasro. Jangan takut. Adanya sendiri mabni.
Tidak berubah, memang selalu ada, selalu hasya, selalu khola. Tidak berubah. Goir saja yang masalah disebabkan karena dia bisa 3 bacaan. Bisa goiro, bisa goiri, bisa goiru. Kalau ini enggak. Nanti kecuali Pak, jadi selamanya ada 2 bacaan. Bisa fathah, bisa kasro. Kecuali nanti di sebelum ada ma. Bukan di awal Pak, yang sebelum adanya. Sebelum hasya ada ma, sebelum khola ada ma, maka cuman bisa 1 Pak. Cuman bisa mansub. Jadi misalnya gini Pak, saya contohkan ya, dapat kata, antum dapat kata. Khola, ya, khola bakar. Antum baca apa bakar Pak? Boleh khola ron, boleh khola rin. Tapi Pak, kalau saya masukkan ma di sini, ma khola, antum baca apa? Tidak ada pilihan bakrin Pak. Hanya boleh bakron. Itu saja yang antum ingat, ini yang terakhir. Jadi mudah sekali. Mudah sekali. Paham kan? Selesai. Lihat kita baca. Wal mustatna bi ghairi wasiwa wasuwa wasawain. Yang dikecualikan dengan goir, siwa, tuwa, sawa. Majrurun la goir. Dijer tiada lain. Dijer tiada lain. Pokoknya tidak ada harokat lain Pak. Dapat ki goir, siwa, suwa, sawa. Langsung kita kasro. Jangan pernah takut. Langsung kasro. Paham ya? Tidak ada lainnya. Ya, lihat Pak. Contoh. Penulis tidak ada contohnya. Jadi saya contohkan di bawah. Karena penulis tidak kasih contoh. Disebabkan karena mudah sekali. Karena kan antum dapat goir langsung apa? Kasro. Kan tidak ada masalah itu. Lihat contoh di bawah. Catatan 384. Iya, 384. Yaitu sebagai mudhofun ilai. Nanti kita akan pelajari apa itu mudhofun ilai. Yang akan datang pembahasannya dalam bab isim yang dijer. Adapun siwa, suwa, sawa, goir. Maka dia mengambil hukum isim yang jatuh setelah illah. Yaitu dinasab jika kalimat tam mujab. Boleh nasab dan boleh ikut sebelumnya jika kalimatnya tam manfi. Dan sesuai dengan penyakit jika kalimatnya nakis. Contoh, qomal qawmu goiro zaidin. Pasti tak? Ma khorojan nasu goiru amrin. Pasti. Ma koma goiru zaidin. Ma dorobtu goiro zaidin. Ma marortu bi goiri zaidin. Lihat Pak. Dah. Paham ini? Ini contoh untuk semuanya. Kemudian di bawahnya lagi lihat. Kembali ke atas. Wal mustatna bi khola wa ada wa hasya. Sementara yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh nasabnya dan boleh jar. Ini anak bilang tadi Pak. Yang dikecualikan dengan khola, ada, hasya. Boleh nasab, boleh jar. Tahu nasab kan? Fathah, jar, kasro. Boleh Pak. Nah contoh. Qomal qawmu khola zaidan. Boleh. Wa zaidin boleh. Wa ada amron boleh. Wa amrin. Lihat. Wa hasya bakron. Boleh juga apa? Hasya bakrin. Selesai Pak. Alhamdulillah. Iya. Setelahnya lagi. Kita pindah ke bab baru. Iya. Kita pindah ke bab baru lagi. Tuh. Selesai al-musatna. Nah sekarang Pak pembahasan kita. La. Ini pembahasan la. Insya Allah tidak asing bagi antum. Karena sebenarnya penulis di sini dikritik oleh ulama lain. Sebenarnya ini pembahasan la ini diletakkan setelah inna. Karena la ini tugasnya sama dengan inna. Kalau antum dapat la, tugasnya sama dengan inna. Apa tugasnya inna yang antum sudah pelajari? Menasab isim, merofa, khobar. Makanya belum dikritik. Kenapa di sini dipisah? Nah tugasnya sama dengan siapa? Inna. Cuman kenapa tidak dimasukkan ke temannya inna? Karena dia punya syarat Pak. Isimnya harus nakiro. Dan harus terletak langsung setelah la. Jadi dia itu Pak, tidak bisa dibilang la zaid. Tidak bisa kita bilang begini. La zaid dalam artian isimnya berupa
Ma'rifah tidak boleh, harus nakiro isimnya. Jadi contoh yang benar adalah la rojul begini. Harus nakiro. Terus harus begini. Terletak langsung setelah la. Tidak boleh ada pemisah. Harus begini. La rojul. Tidak boleh antum bilang begini. La fi al baiti. La fil baiti rojul begini. Tidak boleh begini. Isimnya dipisahkan dari siapa? La. Ini bedanya dengan inna. Kalau inna boleh terpisah. Boleh ma'rifah. Kalau ini harus nakiro. Paham kan Pak? Harus nakiro terus harus terletak langsung. Terus syarat lain lagi. La-nya dalam kalimat harus cuma satu biji. Tidak boleh dua. Kalau ada dua nanti bisa batal amalannya. Paham ini? Dalam kalimat itu harus satu la-nya. Satu saja. Paham ini? Jadi berarti 3 syaratnya. Pertama harus nakiro, syarat pertama ya nakiro. Paham ini? Syarat kedua terletak langsung setelah la. Syarat ketiga la-nya cuma berapa? Hanya satu saja. Tidak boleh dua. Paham gak ini? Itu syarat yang diberikan Pak. Dan tugasnya seperti inna. Persis. Coba kita baca. Babula. Babnya la. I'lam ketahuilah. Annala tansibun nakirat bigoiri tanwin. Masya Allah. La itu Pak menasab nakiro tanpa tanwin. Jadi misalnya rojulun. Kalau antum masukkan la langsung la rojula. Fathah tanpa tanwin. Tahu tanwin tuh? Yang baris 2. Jadi tidak boleh antum bilang la rojulan. Tanpa tanwin. Hapus satu harokatnya. Hapus satu harokatnya. Jadinya la rojula. Kalau inna kan fathah. Inna zaidan. Paham Pak? Kalau la enggak. Dia fathah tapi jangan tanwin. Fathah tanpa tanwin. Menasab nakiro tanpa tanwin. Nah, setelahnya langsung syaratnya. Ida basyarotin nakiro. Kalau dia terletak langsung setelahnya nakiro. Walam tatakaror la. La-nya tidak berulang. La-nya tidak berulang. Nah contoh. La rojula fiddari. Terpenuhi itu syaratnya Pak. La rojula. Perhatikan pertanyaan saya. Rojula nakiro. Nakiro. Terletak langsung setelah la. La berulang atau satu? Berarti amalkan Pak. La rojula. Begitu bacaannya. Makanya di la ilaha illallah begitu. La ilaha. Paham ini? Illallah. Ilaha. Nakiro. 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 Terletak langsung setelah la. Ada berapa la-nya? Satu kan Pak? Kan setelahnya kan illa. Bukan la. Paham ini? Makanya di situ beramal. La ilaha. Dipahami ini? Jelas kan? Lihat. Kata beliau la rojula fiddari. Terus kalau tidak terpenuhi. Kata beliau. Fa'ilam tubashirha. Jika tidak terletak langsung. Seperti yang Anda bilang tadi. Tidak terletak langsung. Apa yang terjadi? Wajib rofu. Wajib Pak dibaca rofa. Jadi kalau antum bilang begini Pak. Saya bilang begini. La. Itu dalam contoh penulis. Saya ganti la fiddari. Rojul. Antum baca apa ini rojul? Wajib antum baca rojulun rofa. Wajib ini antum rofa. Padahal kalau dia tadi posisinya di sini. Wajib dina nasab. Ini wajib rofa. Dan biasanya kata penulis. Wa wajabat takrorula. Dan wajib juga la-nya berulang. Jadi ketika terpisah begini. Pasti nanti ada lagi begini. La fiddari rojulun. Wala imro'atun. Pasti begini nanti Pak. Pasti ada lagi la setelahnya. Itu wajib itu. Dan dalam kalimat pasti begitu. Paham ini kan? Paham ini? Artinya ketika terpisah nanti pasti dalam kalimat orang Arab akan tambah lagi satu la. Paham ini? Dan itu bukan urusan antum ya. Karena orang pasti dalam kitab langsung ada. Dalam Quran pasti langsung ada. Dalam Quran pasti langsung ada Pak. Jadi ketika dia terpisah pasti la-nya berulang. Ketika dia terpisah, tahu terpisah ya? Yaitu antara isimnya la dengan la itu ada pemisah di sini. Ada pemisah.
maka pasti tidak beramal. Saya baca rojulun, terus pasti lagi nanti ada la lagi. Wala imro'atun, dua lanya. Dipahami ini? Lihat contoh penulis. La fid dari rojulun, wala imro'atun. Batal terpisah. Batal dan terpisah. Terus setelahnya lagi. Fa'in takarrorot. Jika berulang. Lihat lagi di bukunya Pak. Di bukunya halaman 88. Jika berulang Pak. Contoh yang paling terkenal dalam ini Pak. Yang terpenuhi syarat pertama nakiro terletak langsung tapi la-nya berulang Pak. La haula. La haula. Wala kuwata. Wala kuwata. Sekarang Pak, isim la terletak langsung setelah la. Nakiro, cuman ada la-nya dua. Ini satu, ini kedua. Paham kan? Dua la-nya. Gimana ini? Kalau terpenuhi syarat begini baru la-nya ada dua. Terpenuhi syarat pertama, terletak langsung nakiro. Cuman la-nya ada berapa? Ada berapa? Dua. Apa yang terjadi? Kita baca. Kita baca. Fa'in takarrorot, jika berulang. Jika berulang la-nya. Jaza i'maluha wa ilgo'uha. Boleh beramal. Boleh antum tidak amalkan. Makanya ini la haul. Boleh dua bacaan. Boleh antum baca. La haula wala quwata. Berarti antum amalkan. Boleh antum tidak amalkan. Antum baca la haulun. Kembali ke asal mubtada. La haulun wala quwatun. Boleh. Antum tidak disalahkan. Paham ini? Jadi kalau la-nya ada dua begini. Boleh beramal. Boleh tidak. Dipaham terakhir nih. Jadi gini. Asalnya la. Beramal amalannya siapa? Asalnya la. Beramal amalan siapa? Inna. Menasab isim rofa khobar. Cuman bedanya dengan inna. Dia punya syarat. Syaratnya harus nakiro isimnya. Syarat kedua harus terletak langsung setelah la. Kalau tidak terpenuh dua syarat ini. Wajib antum rofa. Dan wajib antum ulang la-nya. Sekarang bagaimana kalau nakiro? Terletak langsung setelah la. Tapi la-nya ada dua. Nah ini boleh dua pilihan. Boleh antum amalkan dan boleh antum tidak amalkan. Paham ini? Itu saja. Mudah sekali. Antum sisa ingat tugasnya inna. Itu kuncinya. Ketika antum lalai dari tugasnya inna. Di sini seperti mulai baru. Tapi kalau antum ingat tugasnya inna. Maka di sini mudah sekali. Karena tinggal tambah syarat saja. Harus nakiro terletak langsung. Dipahami ini? Paham ini? Jelaskan? Ada pertanyaan? Untuk la? Kita? Ada pertanyaan tak? Enggak Ji? Baik. Lanjut. Sekarang babul munada. Kalau ini mudah sekali. Bab yang dipanggil. Ini kerjaan kita setiap hari memanggil orang. Ternyata itu memanggil Pak ada hukumnya. Kalau terkait dengan nama. Yang antum panggil itu ada dua bentuk nama. Sebelum kita. Alat untuk memanggil kan gampang. Tinggal dihafal. Bisa pakai ya. Atau teman-temannya. Atau nanti bisa tidak pakai ya. Yang penting memanggil. Tapi kalau nama yang dipanggil. Ada dua nama Pak yang dipanggil. Ada dua nama yang dipanggil. Ada nama satu kata seperti Zaid. Ada nama dua kata seperti Abdullah. Abdullahi. Abdullah. Paham? Beda itu Pak, kita panggil nama satu kata sama nama dua kata. Kalau kita panggil nama satu kata, kita dhammah. Kalau kita panggil nama dua kata, kita fathah. Beda. Paham ini? Jadi coba panggil Zaidun. Langsung dhammah tanpa tanwin. Kan tadi Zaidun Pak, Zaidun. Kalau antum panggil langsung sisa satu dhammahnya. Zaidu.
Coba panggil. Zaidun, panggil. Anasun. Anasun. Bakrun. Jadi begitu Pak langsung. Doma tanpa tanwin. Tapi kalau dua kata Pak. Kalau antum panggil dua kata. Abdullah. Langsung. Abdallah. Abda. Abda. Itu cara memanggil itu Pak dalam bahasa Arab. Jadi Abdullah panggil. Abdullah panggil. Tambahkan ya supaya kelihatan memanggil. Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Jadi bukan merubah nama Pak. Memang begitu kaidahnya orang Arab. Kalau memanggil dua kata. Sekarang ini praktek. Abu Bakar. Panggil. Abu Bakar. Hah? Abu menjadi Aba. Kan mansub Pak. Kan Asmaul Khamsah ini. Mansubnya kan dengan tanda apa? Alif. Jadi Abu menjadi apa? Aba. Jadi panggil. Ya Aba Bakar. Coba. Abu Muhammad. Dipahami nih? Ini kalau nama Pak. Tidak keluar dari dua ini. Semua nama orang di dunia ini. Dua bentuknya. Satu kata atau lebih dari satu kata. Dan ada cara memanggilnya. Kalau bukan nama Pak. Seperti antum panggil rojul. Rojul. Dan nakiro. Gimana cara memanggilnya? Maka Pak dua bentuknya. Kadang antum maksudkan orang tertentu. Kadang antum tidak maksudkan. Siapa saja yang mau. Kalau antum maksudkan. Doma Pak tanpa tanwin. Ya rojulu. Berarti dia maksudkan orang tertentu. Kalau antum tidak maksudkan. Fathah Pak. Rojulan. Itu cara membedakannya. Kalau dia bilang begini Pak. Ya rojulu. Berarti dia maksudkan. Kalau dia bilang. Ya rojulan. Berarti dia tidak maksudkan. Terserah siapa saja. Paham maksudnya? Misalnya gini Pak. Antum semua di sini laki-laki. Saya bilang ke antum. Ya rojulu. Khud biyadi. Wahai laki-laki ambil tanganku. Tapi saya domah. Berarti apa itu Pak? Saya maksudkan satu orang. Ada yang saya maksudkan. Yang saya mau. Paham ini? Tapi kalau saya bilang. Ya rojulan. Khud biyadi. Wahai laki-laki. Ambil tanganku. Pegang tanganku. Apa itu Pak? Siapa saja. Paham gak ini? Jelas ini? Kadang juga orang Pak kita panggil. Ada yang kita panggil. Bukan nama. Bukan juga nakiro. Tapi kita panggil. Hal-hal yang kalimat yang tersusun seperti pendaki gunung kan bukan nama Pak. Paham? Pendaki gunung ya dibaca toli' jabal. Toli' jabal. Ini Pak toli' jabal. Toli artinya pendaki, jabal gunung. Ini kan Pak tersusun dari berapa kata ini? Dua kata tapi bukan nama. Ini mudah sekali. Tinggal fathah saja ini Pak. Ya tolian jabalan. Jadi dia mirip dengan Abdullah. Kalau kita panggil. Kalau Abdullah tadi kita panggil. Abdallah. Kalau ini gitu juga Pak. Fathah. Ya tolian jabalan. Itu cara memanggil Pak. Ini dibahas di Nahwu. Karena terkait dengan perubahan harokat. Terkait dengan perubahan apa? Harokat. Kita baca. Mudah sekali ini. Ini pelajaran sebenarnya kalau dalam baca kitab jarang kita dapat. Lebih sering di pengamalan setiap hari. Karena setiap hari kan kita memanggil. Jadi nanti Pak kalau kita panggil nama satu kata itu dhamma tanpa tanwin. Kalau nama dua kata fathah. Kalau antum panggil Abu jangan bilang Abu, bukan. Panggilnya Aba. Aba, bukan Abu, Aba. Antum kapan bilang Abu? Kalau antum hanya mau sebut nama. Kalau antum mau sebut nama, Abu Abdillah, Abu Muhammad. Kalau menyebut. Dan kalau antum memanggil, ada hukumnya. Ada hukumnya, jangan salah. Dan di Arab mereka praktekkan itu. Jadi jangan sampai nanti antum di Arab, dia ubah namaku. Bukan Abdallah, Abdu. Padahal orang memanggil
dia pergi debat. Iya, mereka memang begitu sudah biasa bahasanya. Kalau memanggil dia fathah, yang dua kata. Kalau satu kata dia dhamma. Dipahami ini? Itu harus dipahami. Nah, sekalian baca. Babul munada, bab yang dipanggil. Al-munada khamsatu anwa. Yang dipanggil itu ada 5. Yang Ana bilang ke antum tadi itu jumlahnya itu 5 itu semuanya ini. Nih. Ini nama satu kata 1. Nama 2 kata 2. Nah, terus rojul 3. Iya kan? Rojulun, rojulan itu sudah 4. Tuh tolik jabal 5. Yang orang panggil itu 5. Ada nama-namanya di sini. Al-mufradul alam. Nama yang isinya satu kata. Wan nakiratul maksuda. Nakiro yang dimaksudkan. Wan nakiratu ghairul maksuda. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Wal mudhaf. Ini tadi nama yang 2 kata. Abdullah, Abdurrahman. Itu namanya nama mudhaf. Wasyabibil mudhaf. Yang menyerupai mudhaf. Yang menyerupai mudhaf ini Pak seperti ini toli jabal. 2 kata tapi bukan mudhaf pun ilai. Paham itu? 5 ini panggil. Terus hukumnya fa'ammal mufradul alam. Adapun mufradul alam yaitu nama satu kata. Wan nakiratul maksuda. Dan nakiro yang dimaksudkan. Fayubnayani ala dhammin ghairi tanwin. Ini tadi Pak. Dimabnikan di atas dhamma tanpa tanwin. Itulah antum bilang Zaidun panggil. Dhamma tanpa tanwin Pak. Zaidun panggil. Muhammadun. Ya Muhammadu. Anasun. Jadi dhamma tanpa tanwin Pak. Kalau satu kata. Demikian pula kalau nakiro yang dimaksudkan. Dhamma tanpa tanwin. Nakiro yang dimaksudkan. Dhamma tanpa tanwin. Itu Pak. Terlihat. Nah ya Zaidu. Ya rojulu. Wassalasatul baqiyah. Sementara 3 sisanya. Tadi Pak. Nakiro ghairul maksudah. Mudhaf. Syabih. Bil mudhaf. 3 sisanya. Mansubatun la ghair. Dia mansub tiada lain. Sekali lagi. Ini kalau dalam baca kitab. Wah jarang sekali antum dapat. Dia lebih sering di pengamalan setiap hari. Daripada di dalam baca kitab. Jelas ini? Jelas ya? Sudah? Sudah ini? Ada yang tidak dipahami tentang munada? Tidak ada? Silakan Abu Arina. Abah. Kan nama mudhaf dia Pak. 2 kata tuh Abu Bakar. Kan 2 kata apa tuh? Iya enggak? Mansub Pak. Abah. Jadi kita baca Abu Abdillah menjadi Aba Abdillah. Jadi wawunya ganti dengan apa? Alif. Pun disebut. Itu iya Pak. Kan pasti istilahnya masa Aba siapa? Pasti ada Aba Aruna. Itu. Kan Anda bilang misalnya Abu Aruna. Tapi saya bilang Abah. Kan kadang seorang anak kan dia bilang Abah. Ya kan Pak? Munada. Tetap Pak. Kan ya itu kan boleh dipanggil, tidak harus ada. Ini ya kan Pak, tidak harus ada. Yang penting maksud antum memanggil. Gitu sih Pak. Iya. Jadi kita bilang Abah. Abah. Kalau dia bilang Abu Abdillah, oh berarti dia cuma sebut nama, bukan dia panggil. Kalau dia bilang Aba Abdullah, berarti dia panggil, kita dipanggil, kita harus balik. Ada lagi? Ini Pak pelajaran muda-muda semua ini, penutup. Ini kan ini penutup ini. Penutup pembahasan. Yang paling sulit kan cuma mustatna. Yang lainnya pelajaran mudah.
Seperti ini juga. Kita baca lagi setelahnya. Lihat setelahnya. Mudah lagi, mudah. Supaya pekan depan selesai. Dah? Iya. Lihat. Babul maf'ul li ajli. Termasuk isim mansub berikutnya adalah maf'ul li ajli. Iya, maf'ul li ajli. Perhatikan ciri-cirinya. Huwal ismul mansubu alladhi yudkaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Mudah sekali. Dia isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi gini Pak, kalau antum mau tahu maf'ul li ajli, tanya saja, kenapa? Misalnya saya bilang begini, zurtu aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Kenapa kamu kunjungi Ali? Apa dia jawab? Karena cinta. Jadi itu yang karena sebab itu dia lakukan, maf'ul li ajli namanya Pak. Paham? Sama dengan antum bilang begini. Dalam kalimat biasa Pak. Antum katakan begini. Sallaitu saya sholat imanan billahi. Saya sholat karena iman kepada Allah. Tanya Ki, kenapa kamu sholat? Apa jawabannya ini? Karena iman. Berarti ini sebagai apa Pak? Pasti maf'ul li ajli. Jadi kalau sebab terjadinya pekerjaan, mudah sekali ini Pak. Kalau ada kata mansub sebagai sebab terjadinya pekerjaan, langsung bilang maf'ul li ajli. Dan ciri-cirinya mudah sekali. Tanyakan kenapa. Selesai cerita. Mudah sekali ini Pak. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Jadi dia sebab. Kalau maf'ul bih kan Pak, dikenai pekerjaan. Kalau maf'ul mutlak, masdar kan yang menguatkan pekerjaan. Iya kan? Kalau maf'ul li ajli, sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa kamu lakukan? Lihat Pak, contoh penulis. Contoh penulis dulu. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Ini Pak, ijlalan. Kenapa mansub? Maf'ul li ajli. Karena dia sebab berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Karena memuliakan. Jadi sebab berdiri. Paham ini kan? Mudah sekali. Contoh lain lagi. Wa qasattuka ibtigo'a ma'arufik. Perhatikan itu ibtigo'a. Saya datang kepada kamu karena mengharap kebaikanmu. Ibtigo'a apa? Mengharap. Ibtigo'a mengharap. Ma'rufik kebaikan. Karena mengharap kebaikanmu. Ini ibtigo'a apa? Dia sebab terjadinya datang. Paham? Kenapa kamu datang? Apa jawabannya antum? Kenapa kamu datang? Apa jawabannya antum? Karena mengharap kebaikan. Maka pasti dia maf'ul apa ini? Maf'ul apa namanya? Kan ada maf'ul bih, maf'ul mutlak. Ini maf'ul apa? Li ajli Pak namanya. Terus ada maf'ul fi kan yang telah lewat. Kalau maf'ul fi waktu atau tempat. Kalau ini beda lagi. Sebab kamu lakukan pekerjaan. Paham gak ini? Jelas berarti? Mudah sekali. Ini termudah sedunia. Ini termudah sedunia ini. Bukan lagi se-Makassar. Termudah sedunia ini. Berikutnya lagi. Boleh? Boleh? Boleh. Sisa satu ini saudara. Isim mansubat. Sisa satu. Babul maf'ul ma'ah. Ternyata ada dalam bahasa Arab yang mansub namanya maf'ul ma'ah lagi. Ada namanya maf'ul ma'ah. Tapi perhatikan ke cirinya. Ciri itu penting. Lihat. Huwal ismul mansubu. Dia adalah isim yang mansub. Alladhi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Hanya saja sangat disayangkan sebenarnya penulis kurang satu tanda pokok.
terletak setelah waw. Kalau beliau tambah itu selesai masalah. Karena dicontoh beliau praktekkan itu. Jadi kan sebelumnya tidak ada isim mansub yang terletak setelah waw. Ini dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa itu pekerjaan dilakukan. Coba beliau tambah terletak setelah waw yang bermakna bersama. Itu ciri-cirinya. Jadi wawnya itu bukan waw atof. Bukan waw yang bermakna dan. Tapi waw yang bermakna apa? Bersama. Kalau waw yang bermakna dan, sebelum waw sama dengan setelah waw. Ini wawnya bermakna bersama. Ini ciri Pak yang antum ingat. Ciri yang antum ingat. Dia terletak setelah waw yang bermakna bersama. Yang bermakna apa? Bersama. Bukan yang bermakna dan. Ingat itu. Jadi ciri-cirinya begitu. Isim mansub yang terletak setelah waw. Yang bermakna apa? Bersama. Sekarang lihat lagi contohnya. Yang disebutkan oleh penulis. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Ja'al amiru wal jaisha. Kenapa saya baca mansub? Oh pas ini maf'ulun ma'a. Kalau wawunya bermakna dan pasti saya baca wal jaishu. Kan harus sama kan? Tapi ini wawunya bermakna bersama. Jadi saya terjemahkan datang pemimpin bersama pasukan. Bersama pasukan. Paham terjemahannya? Lihat contoh kedua lagi. Wastawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar dengan alat ukurnya. Bersama alat ukurnya. Atau antum bilang begini. Lihat contoh ini ya. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Kalau saya baca wa Aliyun. Ini lain artinya ini Pak. Kalau saya kasih sama ini Zaidun Aliyun. Ini artinya berarti dan. Berarti saya akan terjemahkan. Datang Zaid dan Ali. Tapi kalau saya baca begini Pak. Wa Aliyan. Apa antum terjemah? Karena kalau mansub pasti maf'ulun ma'a. Jadi antum terjemahkan bersama Ali. Hati-hati itu. Dipahami nih? Jelas ini? Bisa Pak tapi kan beda dan sama bersama. Kalau dan kan Pak gini. Ja'a, siapa nama tak? Mansur. Ja'a Mansur wa Abu Aruna. Saya pakaikan dan Pak. Berarti data Mansur bisa dulu kita duluan, baru Abu Aruna. Bisa Abu Aruna dulu, baru kita. Tapi kalau ini Pak, iya jadi kita jalannya sama. Itu bedanya. Kalau antum dan, berarti bisa dia duluan, kita duluan. Nah, bisa sebaliknya. Itu kalau dan Pak. Kalau ini khusus yang sama-sama kita datang. Amin. Sama antum bilang begini Pak. Akal tu hubzan wasamakan. Saya makan ikan dan saya makan roti dan ikan. Kalau antum bilang dan berarti antum makan ikan dulu. Baru nanti antum makan roti atau roti dulu baru ikan. Tapi kalau antum artikan bersama Pak. Berarti Pak. Soleh ikan, soleh roti. Ya ambil roti lauknya ikan. Sama dimasukkan di mulut itu Pak. Kalau dan. Kita paham bedanya Pak. Dah? Jelas ini berarti? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Ini Pak, lebih mudah lagi daripada yang tadi. Kalau tadi kan butuh kita tahu arti. Kalau tadi butuh tahu arti untuk menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan. Kalau ini tidak. Cukup berapa waw setelahnya mansub. Langsung bilang maf'ul ma'a. Paham kan? Maf'ul ma'a. Selesai. Terus berikutnya. Selesai penutupnya isim. Ya berarti pekan depan Pak tamat kita. Insya Allah. Iya tamat kita pekan depan. Kita baca dulu itu. Amma khobaru kana wa akhwatiha. Adapun khobarnya kana dan saudari-saudarinya kan mansub juga Pak. Khobarnya kana juga kan apa mansub. Adapun khobar kana dan saudari-saudarinya. Wasmu inna wa akhwatiha. Isim inna dan saudari-saudarinya. Faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Kan telah lewat penyebutan keduanya dalam bab apa? Marfu'at. Wa kadzalika tawabi.
Demikian pula tawabi kan termasuk mansub juga kan harusnya tawabi, iya kan? Tapi kan sudah lewat pembahasannya Pak, di mana? Fakot taqaddamat hunak. Telah lewat juga pembahasannya di marfu'at. Tawabi ada berapa dibahas di marfu'at? Ada berapa tawabi? Kata-kata yang mengikut kepada sebelumnya? Ada 4. Na'at, atof, taukid, badal. Ini juga sebenarnya ada di bab mansubat. Tapi kan sudah dibahas di bab marfu'at. Jadi tidak diulang di sini. Makanya di sini lebih pendek jadinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti saya yakin insya Allah jika tidak ada halangan, pekan depan itu selesai kita tamat. Hari ini pertemuan keberapa? Siapa yang hafal pertemuannya? Hari ini Pak pertemuan ke-17. Berarti hanya 18 insya Allah. Target kita padahal berapa? 30 ya. Yang dulu di awal. Tapi kita hemat banyak. Alhamdulillah. Jadi pekan depan insya Allah terakhir. Jangan tidak hadir karena penutupan. Dah siapa tahu ada nanti acara bakar-bakar. Iya kan? Penutupan pekan depan kita tamat insya Allah. Senin depan. Setelah itu nanti tahun baru tahun depan baru kita lanjut. Kita libur dulu sedikit sambil mencari kitab. Antum sudah pesan? Segera pesan ya. Maksudnya, tapi tidak apa-apa juga kalau tunggu tamat pekan depan, segera pesan. Jadi nanti itu kalau antum belajar buku yang berikutnya tetap ini juga antum bawa. Cuman ini hanya sebagian isinya ada di sini terjemahannya. Sebagiannya lagi tidak ada. Itu kata-kata baru. Jadi kalau selesai pekan depan harus pesan. Supaya kita segera mulai. Insya Allah. Ada pertanyaan? Kasih sama mi goir. Tuh? Maksudnya hapus goir ganti dengan sawa. Iya. Sawa'u jangan undo. Sawa'u zaidin. Sawa'a zaidin. Sawa'i zaidin. Gitu Pak. Nah kasih sama. Kenapa tadi cuman goir? Karena yang lainnya sama dengan goir. Ada lagi? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita Pak. Ini kan huruf-huruf pengecualian ada illa, ada lainnya. Itu penggunaannya itu apakah ada ketentuannya? Tidak ada Pak. Kapan kita dapat? Ini kan dia teliti. Alat-alat yang mereka pakai kecualikan inilah. Artinya kapan kita, kan maknanya sama Pak. Semuanya sama. Selain sama. Jadi kalau kita dapat, oh ini alat ini. Ada lagi? Baik, subhanallah.